Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5E Manajemen. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Latar belakang Coffee Narcis merupakan salah satu coffee shop pertama dari ketiga coffee shop yang ada di Kecamatan Cikarang Barat, Desa Telajung. Usaha skala kecil yang bergerak dalam bidang perkopian ini didirikan oleh Bambang Trisantoso pada tahun 2017. Coffee Narcis ini menonjolkan produk kopi yang berbeda dengan produk yang lainnya, yaitu memiliki ciri khas dalam bahan untuk membuat kopi, yaitu dengan menggunakan gula aren sebagai pelengkapnya. Dengan ketatnya persaingan yang ada di dunia bisnis coffee shop, Coffee Narcis berusaha memberikan kualitas pelayanan yang terbaik di samping menyajikan secangkir kopi dengan kualitas terbaik. Hal tersebut dilakukan dengan selalu memberikan sapaan kepada pelanggan yang datang dan yang melakukan transaksi. Yang kedua adalah identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama adalah identifikasi. Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi bahwa pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis strategi promosi Coffee Narcis dalam meningkatkan penjualan produk, yaitu mengenai pengaruh strategi promosi dalam meningkatkan penjualan Coffee Narcis, strategi promosi yang digunakan dan minat beli konsumen terhadap Coffee Narcis. Yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dari analisis ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis pengaruh strategi promosi dalam meningkatkan penjualan produk Coffee Narcis. Yang kedua adalah bagaimana strategi promosi yang efektif digunakan Coffee Narcis. Yang ketiga adalah bagaimana minat beli konsumen dan Coffee Narcis untuk menghasilkan pangsa pasar yang baru. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis persepsi atau respon konsumen terhadap analisis strategi promosi Coffee Narcis dalam meningkatkan penjualan produk. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data-data mengenai pengaruh strategi promosi terhadap nilai penjualan yang dilakukan Coffee Narcis terhadap warga RW 08 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, dan sejauh mana pengaruh media sosial dalam mempromosikan produk dari Coffee Narcis. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis strategi promosi dalam meningkatkan penjualan produk Coffee Narcis. Yang kedua adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi promosi yang efektif yang digunakan Coffee Narcis. Yang ketiga, untuk menganalisis minat beli konsumen terhadap Coffee Narcis. Selanjutnya adalah pendekatan teori dan hipotesis penelitian. Di sini ada pemasaran dan manajemen pemasaran, yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang kedua adalah teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Di sini ada 11, yaitu definisi strategi, definisi promosi, sarana promosi, sifat-sifat sarana promosi, tujuan promosi, definisi strategi promosi, pengertian merek dan kemasan, tujuan pemberian merek, pengertian citra, dimensi merek, citra merek, dan indikator. Indikator ini meliputi kenyamanan, lokasi, harga, pelayanan, dan kepuasan pembeli. Kepuasan pembeli adalah pengambilan keputusan akan pembelian yang mencangkup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan penelitian keputusan mana yang didasarkan atas hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pendekatan teori dan hipotesis penelitian lanjutan di sini ada 4. Yang pertama adalah Muhammad Arisma, Rezki, dan Dewi Retnopnasari tahun 2019 tentang efektivitas strategi promosi produk kopi lokal di rumah kopi Ranin. Yang kedua adalah Antoni Prasetyo dan Anik Wahyuwati tahun 2016 tentang pengaruh strategi promosi dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada kopi Ganes. Yang ketiga adalah Alibaba, dosen DPK pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar tahun 2018 tentang pengaruh strategi promosi dan harga jual terhadap nilai penjualan pada perusahaan Trans Coffee Bean Kota Makassar. Yang keempat adalah Pendi Swebijanto dan Yohaneson Dangkunto, SSI MSc tahun 2013 tentang analisis efektivitas program promosi top Gondala Kopi Kapal Api ditinjau dari peningkatan ekuitas merek dan minat beli. Selanjutnya pendekatan teori dan hipotesis penelitian lanjutan. Kerangka pemikiran. Strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Coffee Narcis untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Salah satu bentuk strategi komunikasi pemasaran adalah strategi promosi untuk mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk dengan menonjolkan aspek manfaat yang ada diperoleh ketika mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku bisnis tersebut. Kerangka pemikirannya di sini ada variabel X dan Y. Variabel X-nya itu strategi promosi yang meliputi promosi yang menarik, harga sesuai dengan kemampuan daya beli, pelayanan seperti sikap pegawai, kenyamanan seperti fasilitas, 5 kepuasan pelanggan terhadap kesesuaian harga. Untuk variabel Y-nya itu adalah peningkatan penjualan. Yang pertama adalah peningkatan penjualan Coffee Narcis, yang kedua adalah kualitas dan fasilitas pelayanan, yang ketiga adalah terpenuhinya kepuasan pembelian.
Selanjutnya adalah pendekatan teori dan hipotesis penelitian. Lanjutan, yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi Coffee Narcis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi merupakan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Yang ketiga, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan Coffee Narcis menjadi poin utama dalam minat beli konsumen. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Desain yang pertama adalah desain penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif untuk melihat efektivitas dan strategi promosi yang ada dan untuk memperkaya data. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah survei dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpul data. Data kualitatif didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan ataupun responden secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik Coffee Narcis beserta karyawannya. Penelitian ini juga bersifat explanatory, yaitu metode penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Menurut Singarimbun dan Effendi tahun 2012, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat analisis strategi promosi dalam meningkatkan penjualan produk Coffee Narcis. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai informasi terkait dengan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rena Septiani yang akan melanjutkan presentasi. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian yang kami lakukan yaitu bermulai dari awal bulan September sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kampung Tlajung, RW 002, Desa Tlajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang digunakan, jenis data yang diteliti sudah jenis data seperti kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, pengamatan langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner pada responden. Penggunaan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang isinya berupa data teori pendukung dan berkaitan dengan penelitian. Jenis skala yang digunakan dengan skala yaitu pengertian. Jenis skala yang digunakan ada pengertian skala interval, ciri-ciri penting skala interval, jenis skala yang digunakan pada penelitian. Metode penarikan sampel, yang pertama populasi target, kedua kerangka sampel, ketiga menentukan jumlah sampel, keempat teknik penarikan sampel. Metode pengumpulan data, yang pertama ada observasi atau langsung, yang kedua ada wawancara, ketiga kuesioner, keempat pengumpulan data sekunder. Metode analisis. Riset ini melakukan analisis secara statistik dengan menggunakan program-program SPSS. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner yang disebabkan pada responden, digunakan beberapa metode sebagai berikut. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran secara mendalam dan objek mengenai analisis strategi promosi Coffee Narcis dalam meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, metode tubulansi atau distribusi frekuensi dan diagram statistik. Yang selanjutnya ada analisis regresi dan kolerasi, analisis non-parametrik atau bisa disebut dengan kolerasi Spearman. Yang kelima ada uji validasi dan reliabilitas. Keenam, uji menggunakan analisis inferensial, analisis komparatif dan atau analisis asosiatif yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dan terakhir, metode analisis lain. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran cara mendalam dan objektif mengenai strategi promosi dan mempengaruhi minat beli konsumen dalam meningkatkan penjualan Coffee Narcis. Ini ada bisa dilihat deskriptif statistik atau misalnya kecepatan bisa di pause. Selanjutnya ada kelas interval. Di sini ada kategori yaitu ada sangat baik dengan nilai 4, baik dengan nilai 3, tidak baik dengan nilai 2, sangat tidak baik 1. Di sini, Ayu Nur Aisyah akan melanjutkan presentasi. 2. Metode tabel distribusi frekuensi. Di sini, menunjukkan tabel tabulasi distribusi frekuensi dan diagram statistik variabel X. Dari 12 pertanyaan variabel X, data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada variabel X semuanya menunjukkan valid. Di samping ada gambar total variabel X yang menunjukkan min sebesar 40,56, standar deviasi 4,272, dan N sebesar 43. Selanjutnya, tabel total variabel Y. Dari 10 pertanyaan variabel Y, data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada variabel Y semuanya menunjukkan hasil yang valid. Di samping ada gambar grafik total variabel Y yang menunjukkan min sebesar 33,63, standar deviasi 3,665, dan N sebesar 43. Uji dengan menggunakan analisis inferensial validasi. Pada perhitungan uji validitas ini menggunakan bantuan program aplikasi SPSS.
dengan melihat correct item total correlation. Semua atribut pertanyaan memiliki hasil percent correlation lebih besar daripada hasil tabel R, sehingga atribut-atribut yang terdapat pada kuesioner semuanya telah dinyatakan valid atau sah. Tingkat signifikan uji hubungan dua arah, alpanya sebesar 5% atau 0,05. Adapun hasil uji validasi dari 22 atribut pertanyaan menunjukkan dari semua atribut pertanyaan memiliki hasil lebih besar daripada hasil tabel R. Tabel R-nya sendiri sebesar 0,2939. Maka dapat disimpulkan bahwa atribut yang ditanyakan kepada responden semuanya valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada variabel X menunjukkan dari hasil reliabilitas statistik variabel X menunjukkan alfa lebih besar dari 0,80. Artinya, tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat dengan alfa sebesar 0,896. Uji reliabilitas pada variabel Y. Dari hasil reliabilitas statistik variabel Y di atas menunjukkan alfa lebih besar dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi dengan alfa pada penelitian ini alfa sebesar 0,910. Analisis regresi. Analisis regresi menunjukkan R square, adjust R square, standar error. R-nya menunjukkan 0,911, R square-nya 0,830, adjust R square-nya 0,825. Standar error-nya 1,531. Pada tabel ANOVA dapat dilihat pada bagian signifikan yang menunjukkan angka 0,000, artinya penelitian ini signifikan. Analisis korelasi. Analisis korelasi dari variabel X dan Y mempunyai korelasi sebesar 0,911. Hasil tersebut merupakan korelasi sangat kuat dengan nilai signifikan atau signified sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Analisis non-parametrik. Analisis non-parametrik atau analisis Spearman menunjukkan korelasi sebesar 0,902 dengan nilai signifikan 0,00. Oke, analisis data dan interpretasi hasil. Ada beberapa gambar umum lokasi penelitian. 1. Setting penelitian. 2. Sejarah dan latar belakang. 3. Letak geografis Covinarsis. 4. Visi dan misi dari Covinarsis. Ini ada pendeskripsian karakteristik responden, tabel, masukkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Nah, sini tabel karakteristik respondennya. Bisa kita lihat sudah pendidikan terakhir, dan pendapatan, kemudian berapa kali mengunjungi. Nah, kita masuk pada pembahasan dan interpretasi hasil. Oke, yang pertama strategi promosi dalam meningkatkan penjualan Covinarsis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi Covinarsis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Arsimal Rizky dan Dwi Retno Haspari, menyatakan bahwa produk yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas ini tentunya harus memiliki strategi promosi atau pemasaran yang menarik sehingga dapat menjadi pusat perhatian konsumen untuk lebih mengenal produk ini. Kemudian yang kedua, strategi promosi yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi promosi merupakan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Menurut Fandi Tiptono, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Promosi word of mouth dalam dunia coffee shop semakin penting dan memiliki strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan strategi promosi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk terhadap minat dan bagaimana pengaruh strategi pemasaran word of mouth terhadap keputusan. Kemudian yang ketiga, minat beli konsumen.
menunjukkan bahwa peningkatan penjualan kopi narsis menjadi poin utama dalam minat beli konsumen. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik akan memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, strategi promosi yang dilakukan kopi narsis berpengaruh pada tingkat penjualan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi kopi narsis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan. Kemudian yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi merupakan cara yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Strategi yang paling efektif dilakukan oleh kopi narsis diantaranya promosi melalui media sosial kopi narsis dan mulut ke mulut dari teman-teman atau keluarga ke keluarga. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penjualan kopi narsis menjadi poin utama dalam minat beli konsumen. Minat beli konsumen di kopi narsis kebanyakan pada usia antara 15-20 yang merupakan responden terbanyak, yaitu sebesar 51,26%. Hal ini disebabkan pada usia tersebut merupakan usia produktif. Pada usia produktif, kebanyakan konsumen usia antara 15-20 tahun rata-rata memiliki media sosial dengan secara tidak langsung. Mereka mempromosikan kopi narsis melalui media sosial mereka dengan mengupload foto dan menandai lokasi atau akun media sosial kopi narsis. Kemudian ada saran dalam memilih dan menggunakan variabel yang digunakan sebagai strategi yang tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan penjualan produk kopi narsis merupakan tugas yang paling sulit. Dengan demikian, pihak kopi narsis harus menentukan strategi yang mana yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Misalnya dengan mencoba memperluas promosi dengan memberikan brosur yang menarik kepada setiap konsumen agar konsumen mengingat dan memberitahu teman atau anggota keluarga dengan brosur yang diberikan. Atau juga bisa dengan membagikan brosur promosi produk kopi narsis di mall-mall atau sekitar lingkungan kopi narsis. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.